Di langit, para malaikat berbisik. Di bumi, seorang wanita suci bersiap menyambut keabadian. Dialah Siti Maryam binti Imran, wanita yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda dari seorang nabi, wanita suci yang hidup dalam kesendirian dan doa. Namun, saat ajalnya tiba, malaikat maut menunduk, air matanya jatuh, karena hari itu bukan sekedar ruh yang dicabut, akan tetapi jiwa yang disucikan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah, di dalam sejarah umat manusia ada sosok wanita suci yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sosok yang begitu agung hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya contoh bagi seluruh umat, laki-laki maupun perempuan. Dia adalah Maryam binti Imran. Tahukah sobat, ketika Siti Maryam wafat, Malaikatul Maut, yaitu malaikat Israel, menangis ketika mencabut nyawanya. Tangisannya menggambarkan betapa sucinya jiwa yang ia jemput. Sobat, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri kisah wafatnya ibunda Nabi Isa alaihissalam dalam Cahaya Islam. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah, Siti Maryam binti Imran adalah wanita mulia yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan hanya dialah satu-satunya wanita yang disebut secara eksplisit namanya dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Siti Maryam tumbuh dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Siti Maryam hidup dalam ibadah, kesucian, dan menjaga kehormatannya. Siti Maryam juga menerima mukjizat yang luar biasa, yaitu mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh laki-laki. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah, setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam menghadapi fitnah besar dari kaumnya. Siti Maryam difitnah berzina, dihina, dan dijauhi. Namun Siti Maryam tetap diam, menahan diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya demikian. Di dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 29 dan ayat 30 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam pun berbicara saat masih bayi dan membela ibunya dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu, Siti Maryam terus hidup dalam ibadah dan kesendirian, jauh dari gemerlap dunia. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari berlalu, Siti Maryam pun semakin renta. Ketika ajal menjemputnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Namun di momen itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika malaikat Israel hendak mencabut nyawa Siti Maryam, ia menunduk dan gemetar. Ia berkata, "Wahai hamba yang dicintai Allah, aku datang bukan karena kehendakku, akan tetapi karena perintah Tuhanmu." Siti Maryam pun menjawab dengan lembut, "Jika memang sudah waktunya, aku pun pasrah. Aku serahkan jiwaku kepadanya." Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatul Maut yang dikenal sebagai makhluk tegas dan tanpa emosi, justru menangis di hadapan Siti Maryam. Mengapa? Tangisan malaikat Israel adalah bentuk penghormatan atas kesucian jiwa Siti Maryam. Siti Maryam bukan hanya seorang ibu dari Nabi Isa. Siti Maryam adalah simbol ketakwaan, wanita yang menjaga diri, dan hamba yang tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis asar disebutkan bahwa tidaklah malaikat maut menangis ketika mencabut nyawa, kecuali kepada 3 orang. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Siti Maryam binti Imran. Walaupun hadis ini tidak mutawatir, ia masyhur di kalangan ulama sebagai kisah yang menggambarkan kemuliaan mereka. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ruhnya Siti Maryam keluar, langit dan bumi seakan bersedih. Para malaikat mendoakan Siti Maryam dan membawakan wewangian dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina asaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk
orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah Siti Maryam dimakamkan? Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Siti Maryam dimakamkan di wilayah Baitul Maqdis atau Yerusalem saat ini. Lokasi tepatnya masih menjadi perdebatan. Namun para sejarawan sepakat bahwa makamnya dikelilingi dengan penghormatan yang luar biasa dari generasi ke generasi. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa menjadi pelajaran dari kisah wafatnya Siti Maryam binti Imran? Dari kisah wafatnya Siti Maryam binti Imran, kita bisa ambil pelajaran bahwa kemuliaan tidak tergantung kepada keturunan, kekayaan, atau status sosial, akan tetapi pada ketaatan, kesucian, dan keikhlasan. Wanita mulia ini menjadi bukti bahwa perempuan bisa menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebut lebih mulia dari seluruh wanita dunia. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalun nisa'i ahli jannah Khadijatu bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammadin, wa Asiyatu bintu Muzahim imratu Fir'aun, wa Maryamu ibnatu Imran." Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Keempat wanita mulia tersebut merupakan contoh bagi seluruh wanita-wanita yang ada di dunia untuk menggapai surganya Allah. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pada kisah kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua bisa meneladani Siti Maryam, menjaga kehormatan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siap kembali kepadanya dalam keadaan bersih dan tenang. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dijemput oleh malaikat yang penuh kelembutan, sebagaimana Siti Maryam binti Imran. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.